ketiga dari Goosebump. Pakai kacamata karena aku nggak kelihatannya. Okay, let's start now. Aku cari dulu ya. Oke. Idih, apa sih itu? Aku berseru sambil meringis karena jijik. Ih, Mark ikut memekik. Biji-biji jagungnya berwarna coklat memuakan, dan semuanya bergerak-gerak menggeliat-geliut. Stanley segera mengamatinya dari dekat. Aku segera menyadari bahwa bongkol jagung itu dilapisi cacing. Ratusan cacing berwarna coklat yang menggeliat-geliut. Astaga, Stanley berseru dengan ngeri. Bongkol jagung itu langsung dilepaskannya sehingga jatuh ke tanah. Ini pertanda buruk, bukunya bilang begitu, pertanda buruk. Aku menatap bongkol jagung di tanah. Cacing-cacingnya mulai menjalar ke tanah. Tidak apa-apa kok, Stanley, aku berkata padanya. Aku cuma kaget tadi, ini bisa saja terjadi. Kadang-kadang memang ada bongkol jagung yang kemasukan cacing. Kakek yang memberitahuku. Tidak, ini pertanda buruk, Stanley berkeras dengan suara bergetar. Kedua daun telinganya tampak merah padam dan matanya melotot karena ketakutan. Bukunya bilang begitu. Buku apa sih? Tanya Mark. Dia menendang bongkol jagung yang penuh cacing sampai terpental jauh. Bukuku, Stanley menjawab dengan misterius. Buku tahayulku. Oh, aku berkata dalam hati. Seharusnya Stanley jangan membaca buku tentang tahayul. Tanpa buku seperti itu pun dia sudah termasuk orang yang paling percaya tahayul di dunia ini. Kau baca buku tentang tahayul? Tanya Mark sambil mengamati cacing-cacing tadi melata di tanah. Ya, Stanley mengangguk penuh semangat. Bukunya bagus dan aku belajar banyak dari buku itu, dan semuanya benar, semuanya. Dia mencopot topi baseballnya, menggaruk-garuk kepala. Aku harus baca bukunya dulu. Aku harus tahu apa yang mesti kulakukan dengan jagung ini. Semakin lama dia semakin senewan, dan aku semakin takut melihat tingkahnya. Padahal aku sudah kenal dia sejak aku masih kecil. Kalau tidak salah, dia sudah lebih dari 20 tahun bekerja pada kakek Kurt. Dari dulu dia memang aneh, tapi belum pernah aku melihat dia bingung gara-gara hal sepele seperti bongkol jagung yang digerogoti cacing. Coba tunjukkan orang-orangan sawah yang kau buat, aku berkata untuk mengalihkan perhatiannya. Iya, mana orang-orangan sawah itu? Mark menimpali. Oke, orang-orangan sawah. Stanley mengangguk, kemudian dia berbalik, masih sambil berpikir keras, dan mengajak kami berjalan di antara deretan-deretan tanaman jagung. Batang-batang jagung itu berderak-derak ketika kami lewat. Bunyinya seram juga. Tiba-tiba aku melihat sebuah bayangan. Salah satu orang-orangan sawah muncul di hadapan kami. Dia memakai mantel hitam yang sudah lusuh dan diisi jerami. Tangannya terentang kaku ke samping. Orang-orangan sawah itu jauh lebih tinggi dibandingkan aku, cukup tinggi untuk menyembul di antara batang-batang tanaman jagung. Kepalanya berupa kantong kain kumal
Seram juga, ujar Mark yang berdiri dekatku. Kemudian dia bersalaman dengan orang-orangan sawah itu. Apa kabar? Orang-orangan sawah. Pesawat. Orang-orangan sawah jalan-jalan tengah malam. Stanley mengulangi kalimat yang sempat diucapkannya di stasiun kereta api. Mark sedang mencoba untuk ber-high five dengan orang-orangan sawah itu. Apa maksudnya? Aku bertanya pada Stanley. Bukunya kasih tahu aku bagaimana caranya, balas Stanley. Pandangannya masih melekat pada wajah yang tergambar pada kantong kumal. Bukunya kasih tahu aku bagaimana caranya supaya mereka bisa jalan. Hah, jadi orang-orangan sawah ini bisa jalan? Aku bertanya dengan linglung. Pandangan Stanley beralih padaku, tampangnya kelihatan serius sekali. Aku tahu bagaimana caranya, semuanya ada di dalam bukuku. Aku menatapnya sambil terbengung-bengung. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku membuat mereka bisa jalan, Jody. Stanley melanjutkan dengan suara yang tak lebih dari bisik-bisik. Minggu lalu dan sekarang aku jadi bos. Hah, bosnya orang-orangan sawah? Aku tergagap-gagap. Maksudmu? Aku terdiam ketika dari sudut mata aku melihat lengan orang-orangan sawah itu bergerak. Jerami di dalam lengan itu bergerisik-gerisik ketika lengannya bergerak naik. Kemudian aku merasakan ujung-ujung jerami yang kasar menggores keningku ketika lengan orang-orangan sawah itu mengarah ke leherku. Ujung-ujung jerami yang menyembul dari lengan mantel hitam bergesekan pada tengkukku. Aku memekik, dia hidup, teriakku panik. Langsung saja aku menjauhkan diri dan kabur sambil merangkak. Setelah yakin keadaan sudah aman, aku berbalik dan memandang ke arah Mark dan Stanley. Mereka menatapku dengan tenang, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Agar mereka tidak melihat orang-orangan sawah itu hendak mencekikku. Kemudian anak laki-laki Stanley, Sticks, muncul dari balik orang-orangan sawah sambil nyengir lebar. Sticks, dasar brengsek, aku berseru dengan gusar. Aku langsung tahu bahwa dialah yang menggerakkan lengan orang-orangan sawah itu. Hahaha, ternyata anak kota nyalinya gampang ciut, Sticks berkomentar, dan senyumnya semakin lebar. Dia mengulurkan tangan untuk membantuku berdiri. Kau pikir orang-orangan sawah itu bergerak sendiri? Ya kan, Jody? Dia berkata dengan nada menuduh. Aku bisa membuat orang-orangan sawah bergerak sendiri, ujar Stanley. Dia kembali mengenakan topi bisbolnya. Aku bisa membuat mereka jalan sendiri. Aku sudah pernah coba. Semuanya ada di dalam buku. Senyum di wajah Sticks mendadak lenyap. Sorot matanya pun tiba-tiba meredup. Ya, tentu ayah, dia bergumam. Sticks berusia 16 tahun. Dia jangkung dan kerempeng. Tangan dan kakinya panjang dan kurus. Karena itu dia memperoleh julukan Sticks yang artinya tongkat. Dia berusaha agar kelihatan sangar. Rambutnya yang hitam dibiarkan tumbuh panjang sampai melewati kerah baju dan jarang dicuci. Dia selalu memakai t-shirt ketat dan celana jeans kotor yang lututnya sudah robek-robek. Dia suka mencemooh dan matanya yang hitam seakan-akan selalu
sesuatu. Styx memberitahu Mark, coba berbalik. Mark berbalik dengan patuh. Styx cepat-cepat memungut bonggol jagung bercacing tadi dan menyelipkannya ke dalam t-shirt Mark. Mau tidak mau, aku tertawa ketika adikku berlari ke rumah sambil menjerit-jerit. Acara makan malam berlangsung dalam suasana tenang. Ayam goreng buatan Nenek Miriam tetap lezat. Seperti biasa, dan benar kata-katanya tentang jagungnya. Rasanya manis sekali. Mark dan aku masing-masing menghabiskan 2 bonggol jagung berlumur mentega. Aku sangat menikmati masakan nenekku, tapi aku juga agak bingung karena kakek dan nenekku begitu berubah. Kakek Kurt biasanya tak pernah berhenti bercerita. Beliau selalu punya selusin kisah lucu mengenai para petani di sekitar rumah mereka. Dan beliau selalu tahu lelucon-lelucon baru. Malam ini kakek nyaris tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nenek Miriam terus mendesak Mark dan aku agar makan lebih banyak dan terus bertanya apakah kami menyukai makanan masakannya. Tapi beliau pun kelihatan lebih pendiam. Kedua-duanya tampak tegang, kikuk. Kedua-duanya berulang kali melirik ke arah Stanley yang sedang makan dengan lahap. Aku melihat mentega menetes-netes dari dagunya. Styx duduk di seberang ayahnya. Dia tampak muram dan tampangnya bahkan lebih kencang dari biasanya. Stanley lah satu-satunya orang di meja yang makan dengan kelihatan gembira. Dia melihat ayam goreng buatan Nenek Miriam dan sudah 2 kali menambah kentang. Bagaimana Stanley? Nenek Miriam bertanya sambil menggigit bibir. Enak. Stanley bersendawa dan tersenyum. Lumayan, katanya. Kenapa semuanya terasa begitu berbeda? Aku bertanya-tanya. Apakah cuma terasa kakek dan nenek mulai tua? Sehabis makan malam, kami pindah ke ruang duduk yang besar dan nyaman. Kakek Kurt berayun-ayun di kursi goyang yang antik di samping tempat perapian. Udaranya terlalu panas untuk menyalakan api, tapi sambil berayun-ayun, kakek Kurt memandang ke perapian dan sepertinya dia sedang termenung-menung. Nenek Miriam duduk di kursi favoritnya, sebuah kursi malas besar berwarna hijau yang berhadapan dengan kursi goyang kakek Kurt. Di pangkuannya ada majalah pertamanan yang belum dibuka. Styx yang sejak pertamanya mengucapkan 1-2 patah kata menghilang. Stanley bersandar di dinding sambil mencungkil-cungkil gigi dengan tusuk gigi. Mark mengambil tempat di sofa yang panjang dan juga berwarna hijau. Aku duduk di ujung sofa yang satu lagi dan memandang ke seberang ruangan. Sampai sekarang aku tetap merinding setiap kali melihat beruang itu, aku berseru. Di ujung ruangan ada beruang coklat yang sudah diawetkan. Dia berdiri tegak lurus dan tingginya kira-kira 2,5 meter. Kakek Kurt menembaknya bertahun-tahun lalu ketika sedang berburu. Kedua kaki depan beruang besar itu terangkat tinggi-tinggi seakan-akan siap menyambar. Itu beruang pembunuh, kakek Kurt mengenang sambil bergoyang-goyang. Beliau menatap binatang buas berwajah garang itu. Dia menyerang 2 pemburu sebelum kakek menembaknya. Kakek menyelamatkan nyawa mereka. Aku merinding dan berpaling dari beruang itu. Aku benar-benar benci melihatnya. Aku tidak tahu kenapa Nenek Miriam mengizinkan kakek Kurt memajangnya di ruang duduk. Ceritakan kisah seram dong. Aku berusaha membujuk kakek Kurt. Kakek membalas tatapanku, tapi sorot matanya yang biru tiba-tiba meredup. Iya, kami sudah kangen pada cerita-cerita kakek, Mark menimpali. Cerita yang ini saja deh, yang tentang anak tanpa kepala di dalam lemari. Jangan yang baru saja, aku mendesak. Kakek Kurt mengusap-usap dagu, matanya beralih kepada Stanley yang berdiri di seberang ruangan. Kemudian beliau berdahak dengan gugup. Kakek agak capek anak-anak, katanya pelan. Rasanya kakek mau tidur saja. Tanpa cerita, aku memprotes. Kakek kembali menatapku dengan matanya yang redup. Kakek tidak punya cerita untuk kalian, gumamnya. Perlahan-lahan beliau berdiri lalu menuju kamarnya. Ada apa ini? Aku bertanya dalam hati. Ada apa sebenarnya? Oke, aku tandai. Oke, jadi tadi itu aku baca chapter 3 sama 4.
see you guys on the